Halo teman-teman sekalian, apa kabar nih? Saya harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya, Komang Pramayasa, pada akun channel YouTube saya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih yang dimaksud dengan Internet Protocol versi 6. Namun, sebelum saya menjelaskannya, ada baiknya teman-teman bisa mengikuti saya di akun sosial media yang saya punya. Bisa di Instagram, Facebook, ataupun teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu pada akun ini. Nah, jadi pada materi IP versi 6 ini saya memiliki 4 sub buah materi, di mana 4 sub buah materi tersebut antara lain yang pertama, pengenalan terhadap IP versi 6. Yang kedua, pengalamatan terhadap IP versi 6. Yang ketiga, klasifikasi terhadap IP versi 6. Dan yang keempat, alamat jaringan IP versi 6. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke sub materi yang pertama, yaitu pengenalan IP versi 6. Nah, pada sub pengenalan IP versi 6 ini, alangkah baiknya agar teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa itu Internet Protocol. Jadi sebelum kita masuk ke apa itu Internet Protocol versi 6, alangkah baiknya kita mengetahui dasar dari apa itu Internet Protocol sendiri. Internet Protocol atau IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Jadi, dapat dikatakan bahwa Internet Protocol atau yang biasa disingkat dengan IP ini merupakan standar komunikasi dalam sebuah internet di mana yang terdapat proses penukaran data dari komputer satu ke komputer lainnya di dalam sebuah jaringan internet. Dalam melakukan proses tukar-menukar data, sebuah perangkat komputer memerlukan sebuah IP address. Jadi, dalam menukar sebuah data itu, komputer-komputer harus memiliki IP address-nya masing-masing. Jadi, misalkan seperti ini ya, saya analogikan, kita manusia adalah sebuah perangkat komputer, sedangkan alamat rumah yang kita miliki merupakan IP address yang kita miliki. Jadi, misalkan kita ingin mengirim atau kita ingin menerima barang dari seseorang. Tentunya kita harus memiliki alamat yang unik. Nah, alamat inilah yang kita analogikan sebagai IP address. Dan proses pengiriman barang itu kita analogikan sebagai proses penukaran data, dan kita sendiri yaitu manusia kita analogikan sebagai sebuah perangkat komputer. Di analoginya adalah manusia sebagai perangkat komputer dan alamat rumah sebagai IP address. IP address. Apa sih IP address itu? IP address di sini merupakan deretan angka biner antara 32 bit sampai dengan 128 bit yang digunakan sebagai alamat pengidentifikasian untuk tiap perangkat komputer dalam melakukan komunikasi jaringan. Jadi, dalam melakukan komunikasi jaringan, seperti yang sudah saya katakan tadi, sebuah perangkat perlu pengidentifikasian alamat, di mana alamat di sini itu dapat berupa deretan angka biner antara 32 bit sampai dengan 128 bit. Untuk alamat 32 bit biasanya digunakan dalam IP versi 4, dan untuk alamat 128 bit biasanya digunakan untuk IP versi 6 yang nanti akan kita bahas di submateri berikutnya. IP address sendiri terbentuk dari 4 buah blok angka desimal maupun heksadesimal yang dipisahkan dengan tanda titik atau tanda titik 2. Jadi, umumnya IP address itu terdiri dari 4 buah blok angka desimal maupun heksadesimal. Nah, jadi dengan masing-masing blok ini dapat terdiri dari 8 bit atau 16 bit bilangan biner, di mana nantinya
tiap-tiap blok itu dipisahkan dengan tanda titik atau tanda titik 2. Sebagai contoh, di sini saya memiliki sebuah gambar, yaitu contoh IP address versi 4, di mana dapat teman-teman lihat di sini, IP address versi 4 ini dipisahkan dengan tanda titik. Di sini ada pemisahnya, tanda titik, yang bisa teman-teman lihat di sini. Jadi, di mana tadi dikatakan IP address itu terdiri dari 4 buah blok angka desimal maupun heksadesimal. Di sini terdapat ini merupakan blok pertama. Ini merupakan blok kedua, ini merupakan blok ketiga, dan ini merupakan blok keempat. Di mana tiap-tiap blok ini dipisahkan dengan tanda titik atau tanda titik 2. Dalam IP versi 4, di sini kita menggunakan tanda titik untuk memisahkan tiap bloknya. Nah, di mana tadi juga dikatakan bahwa IP address itu terdiri dari 32 bit sampai 128 bit. Nah, untuk IP versi 4 di sini, sebagai contoh di sini, dia memiliki alamat address yang terdiri dari 32 bit bilangan, di mana satu buah blok ini terdiri dari 8 buah bit bilangan biner atau yang dapat dikatakan dengan 1 byte. Jadi 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Di mana teman-teman bisa lihat di sini terdiri dari 8 bit bilangan biner. Di mana 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 atau 4 dikali 8 merupakan 32 bit. Jadi total keseluruhan IP address di sini panjangnya ialah 32 bit atau 4 bytes, karena 1 byte terdiri dari 8 bit. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Internet Protocol versi 6. Karena kita tadi sudah membahas tentang IP address secara singkat, maka yang selanjutnya adalah kita membahas tentang apa yang melatar belakangi dikembangkannya IP versi 6. Jadi, IP versi 6 ini dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan yang memanfaatkan jaringan komputer. Jadi dapat kita ketahui bahwa semakin hari teknologi jaringan komputer itu semakin berkembang. Begitu juga dengan penggunaan internet yang semakin hari semakin padat. Jadi dapat kita, seperti yang saya katakan, bahwa IP address itu merupakan alamat yang unik yang dimiliki oleh tiap-tiap komputer. Jadi, jika pemakaian komputer terus bertambah setiap harinya, maka layanan atau maka ruang yang harus dibutuhkan untuk IP address itu harus semakin besar. Karena sebuah IP address itu merupakan alamat yang unik yang dimiliki oleh masing-masing komputer. Maka dari itu, dengan demikian menyebabkan penggunaan jaringan komputer yang dari waktu ke waktu semakin bertambah, begitupun juga IP address yang digunakan. Hal tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan IP address yang ada. Nah, jadi penggunaan jaringan komputer yang dari waktu ke waktu semakin bertambah itu tidak sebanding dengan ketersediaan IP address yang ada. Jadi, semakin hari orang-orang semakin banyak memakai perangkat-perangkat komputer, di mana perangkat-perangkat komputer itu sendiri memiliki IP address yang berbeda-beda. Jadi ketersediaan IP address semakin hari sangat menipis atau sangat sedikit. Sangat ditakutkannya lagi bahwa jika tidak diciptakannya IP versi 6, maka mungkin saja ketersediaan IP address saat ini sudah tidak ada lagi atau sudah terpenuhi. Nah, maka dari itu diciptakanlah atau dikembangkanlah sebuah IP address versi 6 dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu kapasitas 128 bit. Nah, jadi secara singkat, apa itu IP versi 6? IP atau Internet Protocol versi 6 adalah sebuah jenis pengelompatan yang digunakan di dalam jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol versi 6. Jadi IP versi 6 ini dapat dikatakan sebagai versi terbaru dari
jaringan TCP/IP. Nah, IP versi 6 merupakan teknologi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah keterbatasan dari Internet Protokol versi 4, yaitu terbatasnya jumlah ruang alamat. Seperti yang saya katakan tadi, di mana IP versi 4 itu hanya memiliki panjang 32 bit. Dengan panjang yang sangat sedikit tersebut, sangat ditakutkan bahwa nanti ketersediaan jumlah ruang alamat itu semakin menipis. Maka dikembangkannya IP versi 6 untuk mengatasi keterbatasan jumlah ruangan alamat tersebut. Nah, selanjutnya IP versi 6 ini memiliki panjang 128 bit. Berbeda dengan IP versi 4 yang memiliki panjang hanya 32 bit. Di mana dengan panjang yang dimiliki yaitu 128 bit, secara otomatis IP versi 6 memiliki total alamat yang mungkin hingga 2 pangkat 128 atau yang sama dengan 3,4 dikali 1308 alamat. Nah, di mana total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruangan alamat yang tidak akan habis, bahkan hingga untuk beberapa masa tahun ke depan. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari IP versi 6. Keunggulan IP versi 6 yang pertama itu adalah sudah tentu pastinya jumlah IP address yang sangat banyak. Di mana IP versi 6 pada satu alamat IP-nya yang panjangnya 128 bit atau dengan kata lain dapat menyediakan alamat sebanyak 3,4 dikali 1038. Nah, jumlah yang sangat besar tersebut dapat mengatasi masalah kekurangannya IP pada beberapa tahun yang akan mendatang. Jadi untuk menambah ketersediaan IP yang semakin menipis, jadi dikembangkanlah IP versi 6 ini, di mana hal itu merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki IP versi 6 dibandingkan dengan IP versi 4. Selanjutnya ada auto configuration. IP versi 6 dirancang agar penggunanya tidak dipusingkan dengan konfigurasi IP address. Auto configuration nantinya sangat berguna bagi peralatan mobile internet karena pengguna tidak direpotkan dengan konfigurasi sewaktu berpindah tempat dan jaringan. Jadi untuk mengatasi masalah auto konfigurasi, jadi pada IP versi 6 ini kita tidak perlu memikirkan yang namanya konfigurasi IP address, karena di sini sudah dilengkapi dengan yang namanya metode auto configuration. Jadi nantinya metode auto configuration ini sangat berguna jika kita sewaktu-waktu ingin berpindah tempat dan jaringan. Jadi otomatis mobile atau perangkat yang kita gunakan itu sudah terkonfigurasi terhadap jaringan tersebut. Selanjutnya, keunggulan dari IP versi 6 yaitu masalah security atau keamanan. Jadi IP versi 6 ini telah dilengkapi dengan yang namanya protokol IPsec atau IP security, sehingga semua aplikasi telah memiliki security yang optimal bagi beberapa aplikasi yang membutuhkan keamanan. Di samping itu, IP security dalam IP versi 6 merupakan protokol keamanan yang paling andal saat ini. Jadi, IPsec atau IP security dalam IP versi 6 ini merupakan protokol keamanan yang paling andal. Seperti itu. Jadi, IP address yang kita miliki itu dilengkapi dengan adanya perlindungan protokol keamanan. Seperti itu. Selanjutnya ada quality of service, di mana IP versi 6 ini memiliki protokol QoS yang terintegrasi dengan baik, sehingga semua aplikasi yang berjalan di atas IP versi 6 memiliki jaminan QoS. Nah, selanjutnya itu ada grafik penggunaan IP versi 6, di mana dapat dilihat di sini. Mungkin pada awal Januari 2012
penggunaan IP versi 6 masih sangat sedikit atau bisa dibilang masih menyentuh angka 0%. Namun, semakin hari pada tahun 2013 angkanya sudah mulai naik. Begitu juga terus selanjutnya semakin tahun angka penggunaan IP versi 6 di seluruh dunia semakin bertambah. Dari yang awalnya 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan sampai saat ini bulan Januari 2020 penggunaan IP versi 6 di seluruh dunia sudah mencapai 30% dari total seluruh populasi di seluruh dunia. Jadi bisa dibilang semakin tahun penggunaannya semakin bertambah. Baik, selanjutnya kita menuju ke subbab yang kedua, yaitu pengalamatan Internet Protokol versi 6. Jika pengalamatan IP versi 4 seperti ini, yaitu 101.100.100.100.000 dan seterusnya, di mana total keseluruhan panjang dari alamat ini merupakan 32 bit atau 8 bit per blok atau oktet. Jadi ini terdiri dari 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit seperti yang sudah saya katakan tadi, dan dipisahkan dengan tanda titik atau period separate. Nah, dimana seperti yang kita ketahui bahwa IP versi 4 ini direpresentasikan sebagai bilangan desimal seperti ini, bilangan desimal, dimana bilangan desimal tersebut mulai dari 0 sampai dengan 255. Ini seperti itu. Nah, berbeda dengan alamat IP versi 6, di mana IP versi 6 itu memiliki format seperti ini, terdiri dari 128 bit atau 16 bit per blok. Di sini maksudnya hexstat ya. 8 blok per hexstat atau hexstat. Nah, jadi satu ini disebut dengan hexstat, berbeda dengan tadi pada IP versi 4 di mana disebut octet. Di sini pada IP versi 6 disebut dengan hexstat. Nah, satu hexstat di sini terdiri dari 16 bit bilangan biner, di mana 16 dikali 16 dikali 16 dikali 16 16 itu memiliki hasil 128 bit. Nah, jadi jika tadi pada IP versi 4 hanya terdiri dari 4 blok, nah pada IP versi 6 ini terdapat 8 blok. Jadi dapat dilihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok. Dan juga IP versi 6 ini dipisahkan dengan tanda titik 2. Berbeda dengan IP versi 4 yang hanya dipisahkan dengan tanda titik, pada IP versi 6 ini tiap blok dipisahkan dengan tanda titik 2 atau yang biasa disebut dengan colon separate, di mana IP versi 6 ini direpresentasikan sebagai 4 digit bilangan heksadesimal dalam satu bloknya. Seperti ini. Satu blok alamat IP versi 6 ini terdiri dari 4 bilangan heksadesimal, di mana satu bilangan heksadesimal itu terdiri dari 4 buah biner. Jadi totalnya jika 4 heksadesimal maka terdiri dari 16 bit biner. Nah, rentang yang dimiliki oleh alamat IP versi 6 ini yaitu mulai dari 0000 sampai dengan FFFF. Nah, jadi secara umum kita dapat lihat perbedaannya antara IP address versi 4 dengan IP address versi 6. Mulai dari panjangnya. Di sini IP address versi 4 itu terdiri dari 32 bit. Sedangkan IP address versi 6 itu 128 bit. Sedangkan yang kedua itu pada
representasinya, jika IP 4 direpresentasikan dengan bilangan desimal, maka IP versi 6 direpresentasikan dengan bilangan heksadesimal. Dan juga pemisah tiap bloknya. Pada IP versi 4 dipisahkan dengan tanda titik, pada IP versi 6 dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa format penulisan alamat IP versi 6 ini seperti ini: x.2x.2x.2x.2x, di mana x ini merupakan sebuah kolom dengan 16 bit bilangan biner yang direpresentasikan berupa 4 digit bilangan heksadesimal. Contoh seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai konversi bilangan biner ke heksadesimal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa satu digit bilangan heksadesimal terdiri dari 4 digit bilangan biner, di mana rumus bobot digitnya itu yaitu adalah 8421. Jadi misalkan seperti ini. Jika bilangan biner tersebut 0001, maka dapat kita ketahui bahwa bilangan biner tersebut merupakan 1 nilainya. Jadi pada saat bilangan biner bernilai 1, maka itu akan menghasilkan nilai true. Jika 0, maka menghasilkan nilai false. Contohnya seperti misalkan 1010, di mana pada bagian pertama ini 1, itu bernilai true, maka itu nilainya 8. Bagian kedua 0, berarti nilainya 0. Bagian ketiga 1, berarti nilainya 2. Bagian keempat nilainya 0, berarti nilainya 0. Jadi yang hanya bernilai true hanya 8 dengan 2. Maka dapat ditambahkan atau dijumlahkan 8 tambah 2 menjadi 10. Nah, kita lihat di sini 10. Jika bilangan heksadesimal 10 itu adalah A. Jadi dalam bilangan heksadesimal, mohon maaf, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F, di mana A di sini merepresentasikan bilangan 10, B di sini 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Seperti itu. Jadi kita ambil contoh di sini bilangan C, oke? C ini 1100, di mana kita asumsikan bahwa di sini 1100, di mana 8 bernilai true, 4 bernilai true, 2 bernilai false, 1 bernilai false. Di mana yang bernilai true hanya 8 dan 4, maka kita akan menggabungkan 8 dan 4 atau menjumlahkannya. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, kita balik ke tabel bilangan heksadesimal. Di sini 12. 12 di sini direpresentasikan dengan bilangan heksadesimal C. Karena A di sini 10, B di sini 11, dan 12 di sini C. Jadi untuk bilangan biner 1100 itu sama dengan bilangan C dalam heksadesimal. Seperti itu. Nah, langsung saja kita menuju ke contoh agar teman-teman sekalian bisa lebih paham. Jadi di sini saya memiliki digit bilangan biner yaitu 1101, 1010, 0000, 110. Jadi kita akan mengubah bilangan biner ini menuju ke bilangan heksadesimal. Caranya bagaimana? Seperti ini caranya. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa bilangan yang kita punya yaitu adalah 1101, 1010, 0000, 110. Jadi sebelumnya kita harus memecah bilangan tersebut menjadi 4 bilangan biner. Karena kita tahu bahwa satu digit bilangan heksadesimal itu terdiri dari 4 buah bilangan biner. Jadi kita akan memecahnya semua ini menjadi seperti ini. Nah, jadi dari bilangan ini kita pecah menjadi 4 seperti ini. Kita akan mendapatkan
digit bilangan biner 1101, 1010, 0000, 0110. Nah, jika itu sudah, kita akan tuliskan bobot digitnya untuk memudahkan kita dalam menyelesaikannya. Jadi dengan cara yang tadi yang saya katakan, yaitu dengan melihat nilai true dan false-nya, di sini kita bisa lihat pada bobot pertama atau pada kelompok digit pertama, yaitu 1101, di mana nilai yang bernilai true adalah 8, 4, dan 1, di mana 2 ini bernilai false karena dia bernilai 0. Maka dapat dikatakan bahwa 8 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya adalah 13, di mana 13 di sini merupakan bilangan D dalam heksadesimal. Lanjut ke blok kedua, yaitu 1010, di mana 1010 ini angka yang bernilai true hanyalah 8 dan 2. Artinya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Dalam bilangan heksadesimal, angka 10 setara dengan nilai A. Selanjutnya, di sini terdapat bilangan 0000, di mana di sini semua false nilainya. Maka kita langsung saja turunkan, nilainya adalah 0. Selanjutnya ada 0110. Nah, 0110 di sini yang bernilai true hanyalah angka 4 dan 2, di mana kita tambahkan 4 ditambah 2 menjadi 6. Karena 6 ini dalam angka heksadesimal tetap 6, maka kita langsung saja turunkan 6. Nah, jadi konversi bilangan biner ini 1101, 1010, 0000, 0110 menjadi bilangan heksadesimal, yaitu adalah DA06. Jadi bilangan DA06 itu setara dengan bilangan biner ini. Seperti itu cara mencari bilangan heksadesimal dari bilangan biner yang gampang. Jadi kita hanya perlu untuk melihat nilai 1101 di sini merepresentasikan true or false. Jika nilainya 1, maka dia bernilai true. Jika nilainya 0, maka dia bernilai false. Dan kita juga harus mengingat bobot dari masing-masing angka yang kita miliki. Jadi di sini bobotnya itu berkelipatan 2, yaitu 1, 2, 4, 8. Nanti juga ada kita kedepannya juga akan memakai bobot 16, 32, 64, dan seterusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya dengan alamat yang panjang pada IP versi 6 itu terdapat aturan penyederhanaannya. Terdapat format untuk menyederhanakan alamat IP versi 6 yang sangat panjang. Bagaimana format penyederhanaannya? Dapat dilihat yang pertama, yaitu angka 0000 dapat disingkat menjadi angka 0 saja. Contohnya seperti ini. Ini tabel alamat IP yang sebelum disederhanakan dan yang sudah disederhanakan. Jadi kita memiliki alamat IP 000, di mana di sini kita bisa lihat 0-nya ada 4, di sini juga dan di sini juga. Jadi kita bisa menyederhanakan angka 0 ini dengan menulis hanya satu angka 0. Nah, seperti ini jadinya. 000 ini hanya ditulis dengan 1 0 saja. Seperti ini. Jadi space yang digunakan itu sedikit atau disederhanakan lah istilahnya. Pada contoh kedua juga sama. Di sini terdapat angka 0000 atau 4 buah digit angka 0. Maka kita dapat menyederhanakannya dengan menulis satu angka 0 saja. Selanjutnya yang kedua, angka 0 di awal tiap hexstat dapat dihilangkan. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Dapat kita lihat di sini terdapat angka 0011, di mana 00 di sini merupakan angka awalan yang diawali angka 0. Nah, angka awalan 0 ini dapat kita hilangkan, tetapi perlu diingat hanya angka awalan saja, tidak akhiran ataupun angka yang berada di tengah. Jadi misalkan seperti ini.
0011 dapat disederhanakan menjadi 11. 0101 dapat disederhanakan menjadi 101, bukan 11, karena 0 di sini terdapat di tengah, bukan di awal. Di mana peraturannya di sini angka 0 di awal dapat dihilangkan. Jadi hanya angka 0 di awal saja yang dapat dihilangkan. Yang ketiga, deretan 00000000 yang berjejer dapat digabung atau dapat diubah menjadi titik 2. Namun perlu ditekankan bahwa menghilangkannya ini hanya dapat digunakan sekali saja. Jadi saya sarankan untuk menghilangkan bilangan 000 ini kita harus menggunakan maksudnya memikirkan deretan yang terbanyak. Seperti di sini. Di sini ada 3 buah blok yang berjejer yang memiliki angka 0. Dan selanjutnya ada 2 blok lagi di sampingnya memiliki angka 0. Jadi kita harus secara maksudnya berpikir blok mana sih yang memiliki angka 0 terbanyak yang berjejer, maka angka tersebut yang harus digabungkan menjadi titik 2. Nah, dalam contoh ini blok pertama sampai ketiga ini berjejer nolnya nih. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi titik 2. Jadi akan jadi titik 2. Nah, untuk 00 pada blok kelima dan ke-6 di sini, kita tidak boleh menghilangkannya lagi, karena kita hanya bisa menghilangkannya sekali saja, seperti yang dikatakan di sini, hanya sekali. Nah, bagaimana caranya kita menyederhanakan? Dengan menggunakan aturan kedua, yaitu mengubahnya menjadi nilai 0. Mohon maaf, aturan pertama, dengan mengubahnya menjadi nilai 0. Jadi angka 0 ini hanya cukup ditulis sekali saja. Nah, makanya dari itu setelah disederhanakan akan menjadi titik 2 F titik 2 0 titik 2 0 titik 2 A B C D titik 2 1 1 1 1. Dengan contoh kasus yang kedua ini, maksudnya contoh yang kedua, di mana 1 2 3 4 ini nolnya terus nih berurutan sampai terakhir 0 0 0 0 titik 2 0 sampai terakhir. Maka ini kan berjejer nih, satu jejer. Satunya maksudnya satu urutan. Tidak ada yang memisah. Beda halnya dengan ini ada yang memisah, yaitu F. Namun di sini tidak ada yang memisah. Maka kita boleh langsung menyederhanakannya menjadi 1 2 3 4 titik 2 titik 2. Seperti itu, karena ini bilangan 0 ini berjejer sampai ke blok terakhir. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke subbab materi yang ketiga, yaitu klasifikasi internet protokol versi 6. Nah, seperti halnya IP versi 4 yang memiliki klasifikasi yakni berupa kelas A, B, C, D, dan E, IP versi 6 juga memiliki sebuah klasifikasi alamat, yakni yang pertama ada unicast, yang kedua ada multicast, yang ketiga ada anycast. Yang pertama yaitu unicast. Sama seperti kelas A, B, C pada IP versi 4, unicast pada IP versi 6 merupakan alamat yang digunakan untuk komunikasi one-to-one antara dua buah perangkat atau host. Jadi, unicast di sini dapat dikatakan sebagai alamat untuk komunikasi satu arah atau komunikasi antara dua buah perangkat atau host dalam sebuah jaringan komputer. Dapat diilustrasikan, komunikasi unicast yaitu seperti ini. Komunikasi yang one to one atau komunikasi yang searah. Nah, unicast di sini juga memiliki beberapa spesifikasi alamat lainnya, yaitu ada loopback, link lokal, global, unspecified, site lokal, IP4 compatible, di mana dalam penggunaannya ini jenis-jenis unicast ini memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya ada multicast.
Dalam IP versi 4, saya ketahui bahwa host memerlukan komunikasi broadcast jika host tidak mengetahui alamat penerima paket data. Dengan kata lain, misalkan kita ingin mengirim paket ke sebuah alamat, tetapi kita tidak mengetahui alamat tersebut, maka kita memerlukan yang namanya komunikasi broadcast. Di mana komunikasi broadcast adalah tipe komunikasi dalam IP versi 4 di mana paket data dari pengirim tunggal dapat diterima oleh semua perangkat dalam satu jaringan broadcast yang sama. Jadi, jika sebuah host mengirim paket ke sebuah host lainnya, maka paket tersebut dapat diterima oleh semua perangkat yang ada di dalam jaringan broadcast yang sama, atau paket tersebut dapat didengar oleh semua perangkat yang berada dalam satu jaringan. Dalam IP versi 6, kita mengetahui bahwa tidak ada yang namanya alamat atau domain broadcast, melainkan di sini IP versi 6 menggunakan yang namanya multicast, di mana multicast di sini adalah tipe komunikasi one to many. Beda dengan komunikasi unicast, di mana unicast one to one. Untuk multicast di sini one to many, yaitu artinya satu pengirim dapat mengirimkan ke banyak penerima. Nah, paket data yang dikirimkan melalui alamat multicast ini akan dikirim ke perangkat yang diidentifikasi oleh alamat multicast. Artinya paket data tersebut akan dikirim ke perangkat yang diidentifikasi hanya dalam satu alamat multicast tersebut, di mana alamat multicast di sini menggantikan penggunaan alamat broadcast pada IP versi 6, sehingga nantinya memungkinkan penggunaan jaringan yang menjadi lebih efisien. Dapat diilustrasikan seperti ini. Alamat multicast. Jadi, satu pengirim mengirim ke banyak perangkat di dalam satu kelompok multicast. Nah, sama seperti unicast, multicast di sini juga memiliki beberapa bagian, yaitu well known dan solicit node. Di mana well known di sini yaitu multicast address yang dicadangkan untuk sekelompok perangkat yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Nah, untuk solicit address di sini, solicit node, di sini untuk perangkat yang belum diidentifikasikan atau yang tidak memiliki kelompok, bisa dibilang seperti itu. Jadi solicit node ini akan otomatis tercipta dengan format ff002.1.2.1.000/104, di mana maksudnya di sini, jika sebuah alamat address dari sebuah perangkat itu 24 bit terakhir alamat jaringan host akan otomatis menggantikan 24 bit terakhir solicit node. Langsung saja contohnya seperti ini. Jika kita memiliki alamat IP versi 6 yaitu 20.1.2.2.200.200e.28c6c, maka otomatis alamat solicit node multicast-nya adalah ff02.2.2.ff0e.28c6c. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa kita ingat-ingat kembali, satu bilangan heksadesimal ini terdiri dari 4 digit bilangan biner. Nah, jadi untuk 24 bit bilangan biner, maka totalnya ada 6. Ada 6 heksadesimal, 6 digit heksadesimal. Jadi, dengan kata lain, 6 digit terakhir IP versi 6 ini, yaitu 0e.28c6c, akan otomatis menggantikan 24 bit terakhir
dari alamat solicit node. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, di mana di sini format dari solicit node yaitu adalah FF02.2.21.2 FF00.20000, di mana 24 bit terakhir ini yaitu 00.20000 ini akan otomatis terganti sesuai dengan alamat host yang ada dalam jaringan tersebut. Seperti contoh kita di sini. Jadi 00 di sini 24 bit terakhir ini tergantikan oleh 24 bit terakhir alamat IP versi 6 yang kita miliki. Lanjut yang ketiga yaitu ada Anycache, di mana Anycache adalah komunikasi one to nearest yang biasanya digunakan oleh routers. Jadi one to nearest ini maksudnya satu ke tempat yang paling dekat gitu. Dan komunikasi Anycache ini biasanya digunakan oleh routers, di mana paket data yang dikirimkan oleh alamat Anycache akan dikirimkan ke satu interface terdekat sesuai dengan protokol routing yang digunakan. Nah, jadi bisa kita lihat seperti ini. Host ini atau router, misalkan ini kita anggap sebagai router ya. Router ini akan mengirimkan paket data kepada alamat atau host yang terdekat dengan dia sesuai dengan protokol routing yang digunakan. Jadi maksudnya interface terdekat itu sesuai dengan protokol routing yang digunakan. Jadi seperti ini, dia mungkin di sini, maka di sini alamat terdekatnya sesuai dengan protokol routing yang digunakan, maka router ini akan mengirim mengirim paket data ke alamat terdekat, sehingga nantinya dari alamat terdekat ini mengirim ke alamat yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Anycache ini lebih simple dibanding dengan multicache, di mana multicache harus mengirim ke semua alamat, tapi Anycache cukup mengirim ke alamat yang terdekat saja dalam sebuah kelompok jaringan. Hanya dengan mengirim ke satu buah alamat, maka alamat yang lainnya bisa mengakses paket data tersebut. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa klasifikasi IP versi 6 ini hampir mirip dengan klasifikasi di mana terdapat pada IP versi 4, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Namun perbedaannya di sini yaitu pada IP versi 6 tidak terdapat yang namanya broadcast seperti yang terdapat pada IP versi 4. Nah, pada IP versi 6 ini kita menggunakan multicache untuk mengirim ke semua perangkat jika host atau pengirim tidak mengetahui alamat penerima. Baik, selanjutnya kita ke materi atau subbab yang keempat, yaitu alamat jaringan internet protokol versi 6. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap IP address itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama adalah network dan bagian kedua adalah host, di mana network di sini untuk mengidentifikasikan alamat network pada sebuah device, sedangkan host di sini untuk mengidentifikasi alamat host dalam sebuah device atau perangkat komputer. Nah, dalam IP versi 4 kita mengetahui terdapat yang namanya subnet mask untuk mengidentifikasikan bagian network dan host dalam alamat jaringan IP versi 4. Sebagai contoh di sini. Nah, kita sudah tahu kan bahwa ini merupakan IP versi 4 address, yaitu di mana 172.16.133.8/16. Nah, melalui subnet mask kita dapat mengetahui bagian mana yang merupakan host dan bagian mana yang merupakan network. Nah, kita dengan IP yang seperti ini, kita akan mendapatkan subnet mask seperti ini. 255.255.0.0. Nah, di mana angka 255.255 ini merupakan porsi untuk bagian network sebuah IP address, sedangkan 0.0 ini merupakan porsi untuk alamat host. Nah, selanjutnya pada IP 4
kita tidak menggunakan yang namanya subnet mask untuk mengetahui porsi network dan juga host dalam IP address. Tetapi kita menggunakan mekanisme yang hampir mirip dengan subnet mask yang bernama network prefix. Di mana network prefix ini memiliki mekanisme yang sama seperti subnet mask untuk mencari sebuah host atau sebuah network dalam sebuah IP address. Contohnya seperti ini, kita memiliki IP address versi 6 yaitu 2001.2 1111.2 2222.2333.2.2/64. Nah, dengan network prefix kita dapat menentukan porsi untuk bagian network dan untuk bagian alamat host. Nah, sebelumnya karena di sini terdapat penyederhanaan IP di mana titik 2.2, maka kita akan menjabarkannya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan network prefixnya sebesar 20.1.2.1111.2.222.2.3333. Nah, ini merupakan porsi network dalam IP address ini. Setelah itu hostnya yaitu adalah atau interface ID adalah 00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap perangkat dalam sebuah jaringan memiliki alamat host yang unik, tetapi dengan alamat network yang sama. Dengan kata lain, alamat host dalam sebuah jaringan komputer dapat berbeda-beda, tetapi tidak dengan alamat network. Seperti misalkan contohnya di sini, di mana kita ketahui bahwa alamat networknya adalah 20.1.11.2.222.2.3333 dan alamat interface ID atau hostnya yaitu 000000. Seperti itu. Jadi di sini alamat network ini nantinya tidak akan berubah atau bernilai tetap, tetapi alamat interface ID di sini akan berubah-ubah pada setiap device. Misalkan di sini ada 10 device, maka ke-10 device tersebut akan memiliki interface ID atau alamat interface ID yang berbeda-beda, tetapi dengan alamat network yang sama. Nah, selanjutnya ada IP versi 6 prefix length, di mana prefix length di sini adalah panjang sebuah prefix yang menentukan porsi dari sebuah network address. Prefix length dinyatakan dengan simbol garis miring atau slash, diikuti dengan angka integer 1 sampai dengan 128. Contohnya di sini, kita memiliki IP address yaitu 2001.2db8.2 AAA.2.111.2.2/100/64. Seperti itu. Nah, jadi menurut pengertian prefix length sebelumnya, di mana prefix length di sini menentukan panjang porsi untuk network address-nya, di mana di sini kita lihat bahwa /64. Nah, dari /64 ini kita sudah mengetahui bahwa 64 bit pertama dalam sebuah IP address merupakan porsi untuk network address sebuah IP address. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini. IP address-nya, untuk mencari IP address-nya kita harus menjabarkan dulu keseluruhan IP address-nya agar terdapat 8 blok. Karena di sini kan IP address-nya disederhanakan, jadi kita jabarkan dulu. Nah, seperti ini.
Di mana di sini terdapat /64 yang artinya 64 bit pertama merupakan porsi untuk network address. Nah, selanjutnya ada cara menghitung prefix dalam IP versi 6. Perhitungan prefix pada IP versi 6 mirip dengan IP versi 4, tapi perbedaannya adalah pada IP versi 6 tidak menggunakan yang namanya subnet mask. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menghitung sebuah prefix adalah prefix length dari alamat tersebut. Jadi kita harus memperhatikan panjang prefix yang ada dalam sebuah IP address. Seperti itu. Langsung saja kita ke contoh agar teman-teman lebih memahami. Jadi di sini kita memiliki sebuah IP address seperti ini, di mana memiliki prefix length yaitu /64. Seperti yang sudah saya katakan tadi, /64 ini menandakan porsi untuk network address, di mana 64 bit pertama merupakan network address dari sebuah IP address. Nah, prefix di atas memiliki prefix length sebesar 64 bit. Jadi dapat dikatakan bahwa 64 bit pertama akan menjadi network address. Dapat ditemukan bahwa 4 blok pertama itu merupakan prefix atau network, dan 4 blok terakhir itu merupakan host dari sebuah alamat. Di mana di sini prefixnya adalah 20.1.1234.25678.2 sedangkan alamat berikutnya itu merupakan host, yaitu 5678.2 abcd.2 ef12.2.1234. Nah, seperti itu. 4 hexad pertama merupakan network address dan 4 hexad terakhir adalah host address. Di sini kita biasa memanggilnya sebagai prefix. Nah, setelah kita menemukan bahwa bagian network address adalah 20.1.1234.25678.21234, langkah selanjutnya adalah mengubah penulisan network address tersebut ke dalam bentuk penulisan prefix yang benar. Di mana dalam menulis prefix yang benar, kita perlu menambahkan angka 0 pada sisa bagian hexstat di belakangnya, sehingga panjang bitnya menjadi 128 bit. Nah, dapat kita lihat bahwa ini kan 64 bit panjangnya. Nah, untuk 64 bit sisanya, kita perlu menggantinya menjadi 0 agar total keseluruhan bitnya genap menjadi 128 bit. Maka dari itu, yang awalnya seperti ini akan menjadi seperti ini, di mana 64 bit sisanya kita ganti menjadi 0, 0, 0. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan prefixnya atau penulisan prefix, maka kita bisa menyederhanakan prefix ini sesuai dengan aturan penyederhanaan dalam IP versi 6. Yaitu, kita lihat di sini. Di sini kan terdapat bilangan 0 yang berjejer. Nah, maka bilangan 0 di sini dapat kita sederhanakan dengan mengubahnya menjadi .2.2 seperti dengan aturan penyederhanaan dalam IP versi 6. Maka dari awalnya yang format prefix yang seperti ini akan menjadi seperti ini. Nah, akan kita sederhanakan dan menjadi seperti ini, yaitu dalam bentuk yang lebih sederhana 20.1.1234.25678.21234/64. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam IP versi 6 tidak terdapat yang namanya subnet mask, tetapi ada yang namanya prefix, di mana prefix di sini dapat kita gunakan untuk proses subnetting sama seperti IP versi 4. Tapi perbedaannya adalah
pada IP versi 6 di sini, dalam subnetting dia tidak menggunakan yang namanya subnet mask, tetapi hanya menggunakan prefix length saja. Beda dengan IP versi 4 yang menggunakan subnet mask untuk mencari porsi network dan host dari sebuah IP address. Sekian materi yang sudah saya paparkan kepada teman-teman sekalian. Saya harap teman-teman di sana dapat memahami materi tentang IP versi 6 yang saya sampaikan dengan baik dan benar, agar nantinya apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mengerti dan juga bisa langsung mengimplementasikannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Namun sebelumnya, alangkah baiknya teman-teman bisa mengikuti saya di akun media sosial saya seperti Instagram, Facebook, ataupun teman-teman bisa langsung subscribe ke channel ini. Nah, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.